Kenapa ya di negara Wakanda ini orang-orang bego tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Ada aja yang dilakuin, ada aja yang meresahkan. Seperti yang kita tahu teman-teman, belakangan ini lagi banyak banget orang-orang yang melakukan naik haji dengan kondisi yang seadanya. Dan kalau kalian perhatiin ya, orang-orang tolol yang bikin sensasi di balut agama ini, atau orang-orang yang naik haji dengan kondisi seadanya ini, persiapan yang mereka bawa itu kayak nggak lagi mau berpergian jauh gitu. Peralatan yang mereka bawa, perbekalan yang mereka bawa, itu kayak orang-orang yang lagi pergi antar kota aja gitu, bukan antar negara yang jauh. Dan sayangnya orang-orang tolol yang bikin sensasi di balut agama ini jumlahnya makin banyak teman-teman. Karena ketika ada satu orang tolol yang mulai bikin konten live jalan kaki dari kotanya sendiri ke Mekah dan dapat banyak cuan dari gift TikTok, akhirnya orang-orang bodoh di aplikasi monyet di mana para SDM rendah berkumpul ini jadi terinspirasi gitu untuk mendapatkan cuan dengan cara yang sama. Karena bikinnya gampang banget teman-teman, tinggal lu cetak spanduk seadanya, tempel di punggung, pakai baju gembel, jalan kaki, dan direkam dari belakang, beres, selesai. Tinggal nunggu orang yang nyawer aja, dan akhirnya lama-lama makin marak lah konten-konten kebodohan di balut agama ini. Sebenarnya teman-teman, fenomena naik haji jalan kaki ini sama kayak fenomena-fenomena tolol live di TikTok seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, joget satbor, mandi lumpur, atau tidur di kebun terus setiap ada yang nge-gift dia bangun. Itu sama aja teman-teman, fenomena haji jalan kaki ini juga salah satu fenomena ngemis online yang terbaru, cuman bedanya balutan agamanya ini loh yang membuat fenomena pengemis online ini jadi semakin menyedihkan gitu, atau bahkan menjijikkan. Dulu memang pernah ada orang yang berhasil jalan kaki ke Mekah dari Indonesia, atau lebih tepatnya Pekalongan, menuju ke Mekah, itu memang ada. Namanya Muhammad Kamim Setiawan. Tahun 2016 beliau berangkat dari Pekalongan dan sampai di Mekah kira-kira Mei tahun 2017. Artinya 1 tahun dia menempuh perjalanan jalan kaki dari Pekalongan ke Mekah. Dan itu dilakukan dengan penuh persiapan, Pak. Dia ngurus visa di setiap negara yang jadi rutenya dia ke Mekah. Dia rutin olahraga dari 3 tahun sebelumnya. Sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama tentunya. Dan bahkan akhirnya perwakilan dari Kementerian Agama di Pekalongan itu ngebujuk orang tuanya si Kamim ini untuk mengizinkan beliau menempuh perjalanan spiritualnya. Jadi supportnya banyak, persiapannya panjang. Dan apakah beliau atau Kamim ini melakukan perjalanan ini karena kekurangan biaya? Enggak, Pak. Kamim ini ternyata punya bisnis di Pekalongan, artinya dia orang yang berduit, dia orang yang mampu. Dan kenapa dia tetap melakukan perjalanan yang berat ini? Semua ini dia lakukan karena murni ingin menunjukkan kesalehannya dan ingin belajar dari cendekiawan muslim yang dia temui sepanjang perjalanannya. Dan selain si Kamim, ada lagi orang yang berhasil melakukan perjalanan yang berat dari Indonesia ke Mekah, yaitu kakek Supriyadi, umur 63 tahun. Dia naik sepeda dari Indonesia ke Mekah, berangkat dari Tangerang Selatan Maret 2023, melewati 20 negara, sempat difasilitasi oleh salah satu kedubes RI di salah satu negara yang dia lewati untuk naik kapal dan pesawat untuk melewati daerah-daerah konflik, sampai akhirnya beliau sampai di Mekah Januari 2024. Dan tentunya beliau sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama. Dan selain orang-orang hebat ini, ada lagi teman-teman, orang yang berhasil naik sepeda dari Indonesia ke Mekah, yaitu Pak Sayudi yang menempuh perjalanan dari Jakarta ke Mekah dalam waktu 7 bulan. Beliau memanfaatkan relasi dan kenalannya untuk mempermudah perjalanannya di pelabuhan dan transit di berbagai negara. Dan tentunya teman-teman, perjalanan berat yang dilakukan oleh Pak Sayudi ini dilakukan dengan penuh persiapan. Beliau latihan dulu sepeda jarak jauh dari Ujung Kulon ke Banyuwangi selama 16 bulan. 1 tahun lebih beliau latihan sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat. Meskipun ketika di Mekah beliau tidak diizinkan untuk melakukan ibadah haji karena visa yang dia punya adalah visa turis, bukan visa haji. Tapi yang paling penting adalah beliau beneran nyampe ke Mekah dengan selamat. Jadi emang sudah banyak yang berhasil teman-teman, dan semua orang-orang hebat yang gue sebutkan tadi, mereka punya satu kesamaan, Pak. Yaitu sekali lagi mereka tidak mengkomersilkan perjalanannya. Mereka tidak berharap donasi atau saweran dari
kegiatan live dan semacamnya. Dan ketika mereka sudah sampai di Mekah untuk melakukan ibadah haji, itu ada syarat khusus yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi, teman-teman, yaitu harus punya visa haji. Dan untuk mendapatkan visa haji harus antri. Sementara kalau kita lihat fenomenanya sekarang, melihat orang-orang tolol live TikTok jalan kaki ke Mekah dengan perbekalan yang seadanya, dan dilakukan oleh banyak orang sehingga menjadi sebuah fenomena yang memalukan. Apakah lu yakin sebagian besar dari mereka punya visa haji? Ya mungkin ada yang punya, tapi gue yakin sebagian besar pasti nggak punya. Karena niatnya bukan ibadah, tapi nyari sensasi, nyari cuan dari gift TikTok. Ini memang motifnya ekonomi, saya kira ya. Mereka ingin mendapatkan uang, dan ini murni konten. Saya menduga ini murni konten. Jadi tidak ada niat sama sekali sebetulnya mereka ingin sampai ke Mekah seperti yang orang pertama tadi. Jadi murni hanya untuk mendapatkan, samalah modusnya dengan mandi lumpur yang dulu-dulu itu ya. Jadi konten-konten yang sebetulnya ingin mendapatkan apresiasi atau penghasilan dengan cepat. Saya kira begitu. Orang-orang bodoh yang jadi fenomena karena jalan kaki ke Mekah dan disiarkan langsung melalui live TikTok sambil nyalain fitur GIF dengan kesadaran penuh, itu udah jelas banget, Pak. Mereka cuma nyari sensasi doang. Orang-orang tolol ini cuma pakai tameng agama buat ngemis online doang. Hampir sama menjijikannya kayak mandi lumpur yang mengeksploitasi nenek-nenek. Cuman bedanya yang ini yang dieksploitasi bukan nenek-nenek, tapi agama. Ada yang ketahuan nebeng motor setelah matiin live-nya, ada yang pulang ke rumah lagi karena ternyata nggak ada yang nge-give, dan ada yang pulang lagi karena akun TikToknya keblokir. Pokoknya banyak yang janggal. Dan bahkan yang terakhir update yang gue lihat, itu ada orang yang udah 2 bulan cuman muter-muter di kotanya dia doang. 2 bulan, men. 2 bulan tuh udah pindah pulau orang jalan kaki. Ya pokoknya banyaklah kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh orang-orang tolol ini. Mereka menggunakan agama untuk membuat sensasi demi ngemis di TikTok. Dan itu menyedihkan sekali, teman-teman. Itu sangat amat menjijikan sekali. Kita nggak usah jauh-jauh ngebahas tentang resiko perjalanan lah, perizinan lah, regulasi lah, dan lain-lain. Karena orang yang beneran niat ibadah, baik itu jalan kaki atau naik sepeda, mereka pasti udah persiapan, mereka pasti udah belajar. Dan apakah orang-orang yang jalan kaki ke Mekah ini nantinya akan sampai ke Mekah? Nggak ada yang tahu, Pak. Gua pun juga nggak tahu. Menurut gua pasti akan ada yang nyampe, karena di antara banyaknya orang tolol ini, gua yakin pasti ada setidaknya satu orang yang beneran niat ibadah gitu. Dan untuk mengetahui apakah orang yang melakukan perjalanan berat ke Mekah ini beneran niat ibadah atau cuma nyari sensasi, gampang, Pak. Lihat aja apakah mereka nyalain fitur GIF atau enggak. Like TikTok nggak masalah, tapi fitur GIF-nya itu loh. Kalau mereka nyalain fitur GIF, udah pasti itu cuma nyari sensasi doang. Udah pasti itu cuma nyari saweran doang. Dan ketika kalian menemukan fenomena orang-orang tolol ini di FYP TikTok kalian, langsung report aja, Pak. Biar keblokir, biar pulang ke rumah. Karena ganggu, Pak. Orang-orang yang seperti ini ganggu sekali. Kalau tren ini dibiarkan, ini bisa merusak ekosistem konten kreator. Dan dengan kebiasaan orang Indonesia yang seringkali mudah mengkultuskan seseorang dengan simbol-simbol agama, lama-lama kalau ini dibiarkan, orang-orang akan dengan mudah menggunakan agama, menggunakan topeng-topeng agama dan atribut-atribut Islam, cuma demi dapat saweran yang nggak seberapa. Ya bener, rata-rata mereka yang melakukan sensasi ini, itu nggak cuma tolol, Pak, tapi miskin. Dan itu banyak sekali, Pak, orang-orang yang memanfaatkan momen naik haji jalan kaki ini untuk sekedar nyari sensasi, sekedar nyari sawera. Mereka live TikTok jalan kaki muter-muter sambil pakai spanduk di belakangnya OTW ke Mekah, di jalan-jalan keliling kota, terus begitu live-nya mati mereka pulang. Itu banyak sekali. Orang-orang tolol inilah yang semakin merusak pola pikir masyarakat Indonesia, terutama warga TikTok yang notabene SDM rendah, yang sangat mudah sekali terbuai dengan simbol-simbol agama. Gue akan respect sama orang-orang yang melakukan perjalanan berat ke Mekah, entah itu jalan kaki atau naik sepeda. Live TikTok nggak apa-apa, tapi matiin dong fitur GIF-nya. Kalau fitur GIF-nya udah dimatiin, bisa dibilang orang itu beneran niat ibadah jalan kaki ke Mekah. Dan live TikTok kalau sekedar untuk dokumentasi itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan kesadaran penuh dia nyalain fitur GIF, itu udah indikasi yang kuat kalau orang itu nipu. Langsung report aja, biar keblokir, biar pulang.
Karena fenomena orang-orang tolol ini beneran ganggu, Pak. Serius. Nyari sensasi dengan balutan agama ini beneran sangat menjijikan sekali gitu. Karena agama itu harusnya jadi hal yang personal, bukan komoditas yang bisa dijual. Jadi sekali lagi kalau kalian nemu orang-orang tolol yang jalan kaki atau naik sepeda atau naik motor ke Mekah, live TikTok dan dengan kesadaran penuh menyalakan fitur gift, report aja. Biar live-nya keblokir atau bahkan akunnya keblokir sekalian gitu. Dan harapannya fenomena-fenomena seperti ini ke depan bisa lebih diredam. Jadi nggak ada tuh orang-orang tolol yang pakai agama cuman buat nyari sensasi demi saweran yang nggak seberapa. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!